Karena kan sekolahnya dia kan aslinya di Bandung. Iya. Terus mewakili ngebon ibaratnya. Sekolah di Purwakarta. Nah, itu datanya piye ngono lho. Iya. Cuma kadang orang tua ini kan susahnya kan kalau pokoknya orang jam terbang. Iya. Ono di mana ikut, ono di mana ikut, ono di mana ikut. Saya follow salah satu IG klub di Jepang. Saya lihat perbedaannya antara KU12 di klub saya dan klub 12 di Jepang. Mencolok banget deh. Halo para pencinta bola basket yang ada di tanah air. Kembali kita dalam podcast Ibu Segala Bangsa. Hari ini kita mengangkat topik yang lagi hangat yang sedang terjadi. Dan selalu Mama Evi nggak pernah sendirian, dibantu dengan partner yang sangat luar biasa. Ketua Berbasi Kota Kediri yang selalu semangat dan mau menjadi partnernya Mama Evi dalam podcast Ibu Segala Bangsa untuk memberikan sebuah edukasi. Gimana kok? Apa iki masalah iki? Kok kita harus duduk kembali lagi dalam dua mic yang berhadapan-hadapan ini? Iya. Gimana? Ini saya dengar Mama Evi. Ya. Saya dengar di Bandung ini ada anak yang berada dalam Pemkot Bandung. Ya. Dia terdaftar di sana. Terdaftar di klub Bandung. Ya, di klub Oke. Bandung. Usianya ya kurang lebih di usia pembinaan KU12. KU12. Dia bermain di salah satu sekolah di Purwakarta. Mainnya di Sekolah Kejur Cup-nya. Kejur Cup-nya Ya, Purwakarta. Tingkat sekolah. Antar sekolah. Antar sekolah, iya betul. Jadi bukan antar klub. Bukan. Oke, terus? Ya, itu sekarang anak ini gimana ini Mama Evi untuk kembali ke Bandung ini statusnya gimana dan apakah ini diperbolehkan ya anak yang sekolah di Bandung tapi dia dapat bisa bermain juga di sekolah Purwakarta? Oke, begini Ko Andi. Kalau anak klub dari satu Perbasi misalnya Bandung, Iya. anak klubnya Bandung berarti di bawah naungan Perbasi Bandung, Iya. bermain mewakili sekolahnya itu sah Ko Andi. Mewakili sekolahnya mau bermain di Purwakarta, mau bermain di Surabaya, mewakili sekolahnya enggak apa-apa. Asal Dia sekolahnya otomatisnya begitu selesai ya kembalinya statusnya ya tetap klubnya Bandung. Ya. Walaupun bermainnya misalnya ikut kejuaraan misalnya ya, Jawa Timur yang ada boleh open. Artinya ketika kompetisi itu kota lain boleh masuk kan berarti open ya. Tapi ini yang kita dengar malah katanya jur apa tadi? Jur Cup. Jur Cup itu kan berarti kejuaraan Kabupaten Purwakarta. Kok bisa melok ya? Kalau ke Jur Cup. Kejur Cup Kabupaten kan biasanya Kejur Cup walaupun antar sekolah. Antar sekolah nih. Betul, selalu sekolah yang ada di Perbasinya Purwakarta semua. Nggak mungkin lintas. Nggak mungkin, iya. Iya kan? Kalau Kejur Cup itu kan boleh antar sekolah. Betul. Boleh juga antar klub. Iya. Tapi kan tetap sebetulnya lingkupnya itu adalah lingkup per daerah. Daerahnya sendiri. Ya. Beda lagi dengan kalau ada Kejur Prof. Berarti kan boleh tingkat provinsi. Ya. Nah, seharusnya ya sedikit unik ya. Maksudnya apakah betul demikian kan saya nggak tahu. Iya. Artinya ketika kita mendapatkan kabar itu, apakah demikian? Andai kata demikian, ya lumayan unik ya. Karena kan kejuaraannya Cup and Court yang spesifik ke masing-masing. Betul. Iya. Tapi kalaupun sampai terjadi bahwa dia mengikuti, lah dia mewakili sekolah mana ya? Betul. Iya. Kalau dia mewakili sekolah Bandung yang ikut ke Purwakarta, begitu selesai kembali ke Bandung ya tetap anak klub Bandung. Tapi kalau dia mewakili Kejur Cup sekolah di Purwakarta, bagaimana bisa? Ya itu Mama. Nah, bagaimana bisa? Karena kan sekolahnya dia kan aslinya di Bandung. Terus mewakili ngebon ibaratnya. Sekolah di Purwakarta. Nah, itu datanya piye ngono lho. Ya sebetulnya itu pasti sudah sesuatu yang salahnya besar. Kenapa? Karena kan kalau antar sekolah itu kan
membawa nama sekolah dan murid sekolah kan kok. Iya. Tapi kalau beda dengan Popnas, Iya. Pekan Olahraga Nasional itu kan Iya. siapapun yang berada di Jawa Timur, sekolah di Jawa Timur, Iya. dia bisa mewakili kan. Berarti Iya. Popnasnya Jawa Timur Jawa karena Timur, iya. orientasinya yang bersekolah. Jadi Iya. kita mesti melihat kepada sekolahnya loh kok, sekolahnya. Iya, iya. Ya, jadi kompetisinya. Iya. Kompetisinya apa ini? Iya. Kalau Jurkot, Iya. Jurkap ya harusnya sekolah di masing-masing itu di daerah. Iya, iya, Jadi ini agak unik dalam tanda kutip. Iya, iya. Ya sudahlah, kita forget it itu dulu. Iya. Kita hari ini akan mengedukasi hal yang seharusnya. Nah, ketika sesuatu itu harusnya kan tidak mungkin. Ya, Iya. anggap saja hari ini bahwa dia mewakili Bandung. Iya. Kalau dia mewakili Bandung, Iya. begitu dia kembali, ya nggak masalah, dia tetap klubnya Iya. Bandung. Hari ini kalau Bandung ada ke Jurkap atau ke Jurkot, apapun itu boleh ikut. Iya. Tapi kalau ternyata dia itu pemain selundupan yang Iya. dimana sekolahnya di Bandung Iya. dan sekarang mau bermain di Bandung. Bandung Iya. karena ada kesalahan itu kok. Ya kalau saya pribadi bilang ya saya nggak kasih main karena dia sudah melakukan kesalahan, Iya. memasukkan data atau gimana. Walaupun basket itu tidak ketawa, tapi kan basket itu kan kembali kepada etiket baik. Iya, iya. Kita kan tidak mungkin tahu dari basket kita mengajari anak segala cara. Iya. Walaupun ingin bermain basket, Iya. tapi tidak boleh nabrak aturan, tidak boleh salah dalam penerapannya, tidak boleh beretitude yang tidak baik. Iya. Ya sesuai, semua harus sesuai dengan rule. Iya. Rule-nya nggak bisa kok. Jadi sehingga ketika dia mau bermain ke Jurkot, kalau saya jadi ketua perbasinya, ya saya nggak izinkan. Karena kamu ada kesalahan, ya kita akan sanksi. Padahal seharusnya kok, kalau andai kata itu kejuaraannya itu di Purwakarta itu Iya. ke Jurkotnya itu antar klub misalnya, Iya. klub. Iya. Begitu dia itu pindah dari Bandung ke Purwakarta harus pakai surat keluar kok. Iya. Baik dari klub ataupun dari lintas perbasi. Iya. Itu kalau kejuaraannya klub. Klub. Nah, Iya. kalau begitu mau kembali lagi ke Bandung, Iya. bisa kok. Ya minta surat keluar lagi. Iya, iya. Bisa jadi ini anak di Bon ini. Iya, iya. Berarti kan kembali lagi Iya. bermain di Bandung, bisa minta surat keluar. Tapi kalau eventnya sama-sama perbasi, Iya. bukan open turnamen yang dimana dapat surat keluar langsung bisa ngikuti turnamen A, turnamen B, turnamen C, secara mau pindah-pindah bisa. Tapi kalau event perbasi nggak bisa, harus nunggu setahun Iya, iya. baru bisa bermain walaupun dapat surat keluar. Kenapa? Karena perbasi menganut asasnya adalah satu anak, Iya. satu klub dalam 1 tahun. Iya. Nah kalau dalam 1 tahun event Jurkotnya sama 2025, ia mewakili Jurkat Bandung dan dia mewakili Jurkap atau Jurkotnya Purwakarta, tidak bisa. Jadi Tidak tetap bisa. harus nunggu. Dia harus ikut ke Jurkotnya Bandung nanti 2026 Ganti baru tahun, bisa ya. pindah ke Bandung yang sudah ganti tahun. Iya, iya, iya. Wah, ini- Jadi saya itu sedihnya adalah ketika seorang baik pelatih klub ataupun orang tua yang ingin anaknya jam terbang, jangan melanggar aturan, itu sudah salah. Jangan menghalalkan segala cara, itu salah. Iya. Kita di basket itu apa sih marwahnya kok? Ingin mempelajari, membekali anak supaya anak kita punya karakter, Betul. beretitude yang baik. Betul. Iya, iya. Kalaupun kita mengejar sebuah prestasi dengan cara yang baik, Iya. dengan cara attitude yang baik, Iya. kenapa anak kita yang masih kecil, yang masih usia pembinaan harus diajari hal-hal yang bersifat instan ataupun menghalalkan segala cara? Terus gimana kok marwahnya basket itu sendiri? Padahal di situ pembentukan karakter, pembentukan dari attitude-nya itu lebih penting daripada sebuah prestasi loh Mama Evi ya. Iya, karena kita berharap basket itu sebetulnya di ADART itu juga sudah tertulis, ataupun di program pemerintah pun sudah tertulis bahwa kita ini kan kepingin membentuk generasi Pancasila atau generasi muda yang berkarakter Betul. dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Iya. Terus kalau hari ini kita nggak segera membangun karakter anak negeri ini,
Iya. Dan karena kita ketua perbasi, kita ingin dari basket anak kita itu bugar, Iya. anak kita itu sehat, Iya. dan syukur-syukur bugar, sehat, berprestasi. Iya. Gitu loh. Betul, Ko. betul. Cuma kadang orang tua ini kan susahnya kan kalau Pokoknya orang jam terbang. iya. Ono di mana ikut, ono di Betul, mana ikut, iya. ono di mana ikut. Ya kalau orang tua yang kan ada dua nih kalau saya lihat loh Mama Evi selama ini ada orang tua yang mengutamakan proses. Iya. Ada juga orang tua yang penting hasil. Anakku harus juara main di manapun umpama di dalam pertandingan ini kan sering tanding ini kan di bulan Juli sama Desember, liburan sekolah. Di bulan Juli Desember nih anaknya bisa main di 4 klub yang berbeda. Sekarang saya tanya sama Koko. Koko kan bilang ada 2 kategori. Satu prosesnya yang betul, Iya. yang satu maunya hasil. Iya. Sekarang Koko tahu nggak? Semua berdampak efek loh, Kok. Iya. Tapi dari semua efek yang terjadi, yang paling bagus adalah efek yang prosesnya baik betul. Iya. Kenapa? Ketika kita menghalalkan segala cara untuk menang, saya takut kok di dalam kehidupan nanti gimana? Iya, betul. Apakah nyuwun ngapunten Iya, betul. dalam proses apapun pencapaian goal yang mereka akan kita buat mereka punya goal, dia akan hanya menggunakan segala cara. Iya. Dia nggak mau belajar. Iya. Apapun di dunia ini yang baik pun ada proses kebaikan yang harus kita jalani, ada nilai yang harus kita bayar. Gitu. Iya, betul. Nah, sedangkan orang yang dalam prosesnya benar, benar dengan tekun, dengan baik, saya yakin kok pasti akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi pribadi yang tangguh ya Mama Evi ya. Selain jadi pribadi yang tangguh, Tuhan kita juga melihat, Tuhan kita juga kepingin kita tuh lulus ujian. Iya. Ketika di dalam proses kita itu tekun, bersabar, dan tetap belajar, dan tetap bersemangat, saya percaya kita akan diberikan hasil yang luar biasa. Iya. Iya. Gitu loh. Berarti sama halnya kayak kita ini mendidik sebuah anak ya Mama Evi. Di dalam kehidupan kita sebagai orang tua ini, kita kan nggak ingin memberikan anak ini suatu kemudahan yang terus menerus. Sekarang saya tanya kok ngiris gak sih? Anak-anak sekarang, anak-anak nggak tahu nih namanya generasi apa ini. Generasi Mau Z, strawberry mau ya? apa, mau strawberry, mau apa, wis aku nggak tahu, wis Iya. aku ini orang old. Iya. Yang aku tahu berjuang, Iya. yang aku tahu setiap hal harus berjuang, Iya. hal baik pun harus perjuangkan. Kalau hal buruk hari ini ngomong kasarin nunjuk orang, selesai, nggak perlu perjuangan. Iya. Tapi ada akibat yang kamu akan terima. Iya. Ya kan? Tapi yang jelas, Koko tahu nggak? Orang yang kena masalah dikit di skripsi bunuh diri. Iya. Orang kena masalah dikit, apakah kita nanti nggak menangis sebagai orang tua ketika hari ini anak kita seperti itu kita ajarkan? Iya. Gitu loh. Iya, iya, betul Mama. Kita takut anak-anak itu digembleng. Kita takut anak kita tuh merasakan sakit. Iya. Kita takut anak kita duduk di eman. Kita sayang. Saya pun juga sayang sama anak-anak. Iya. Tapi apakah sayang kita tidak mendidik anak? Iya. Apakah sayang kita ini akan kita membuat mereka salah jalan? Iya, iya. Gitu loh. Coba Koko lihat. Siapapun yang duduk dalam ring orang sukses itu dulu hidupnya gimana? Betul. Pakai terpaan. Iya. Ya kan? Hanya hidupnya ditempa ya Nah, Mama Evi. dan Koko tahu nggak? Iya. Di bola basket itu semua kita ajarkan. Iya. Networking, teamwork, Iya. nggak ego. Iya. Belajar menekan ego. Iya. Ya kan? Iya. Belajar bagaimana yang tadi kita bilang teamwork. Iya. Belajar bagaimana kita berpikir cepat dalam hitungan detik. Iya. Set kita passing ke teman. Supaya ini begini jalannya habis ke sini langsung ke depan gol. Iya. Tapi kan nggak gol dengan istilahnya dimakan sendiri pokoknya gol masuk kering tanpa melihat teman. Iya. Sedangkan kita perusahaan pun mau hebat terus kita mengabaikan karyawan. Iya. Ya capek kok. Iya, iya. Tapi apabila kita bisa membangun sebagai teamwork yang bagus dengan karyawan, antara perusahaan dengan karyawan bagus, ya sejahtera semua kok. Ya, semuanya harus bersinergi ya. Bersinergi Iya, kok, betul, nggak bisa. Sekarang aku tinggal mau tanya, ini basket mau dibawa kemana? Ya. Ini orang tua yang senang anaknya dibugarkan dengan olahraga basket, dibentuk karakternya atau apa. Ya. Terus kalau begini gimana coba? Iya, iya. Berarti sebetulnya bukan tugas dari pelatih, bukan tugas dari klub, bukan tugas dari perbasi saja loh. Tugas semuanya. Dan juga bukan tugas hanya pemerintah. Iya. Pemerintah punya dinas pendidikan, pemerintah punya apapun yang bunyinya membentuk termasuk ya nyuwun ngapunten Pak Presiden mau kasih gizi, Iya. mau kasih semuanya.
Terus setelah dikasih makan gratis semuanya, kalau karakter gak dibangun gimana coba? Iya. Ya, padahal pembentukan Semua kan saling terkait Koko. betul. Lah kalau hari ini kita sumbangsinya di bola basket, bisa nggak ya bola basket punya peran mencerdaskan anak bangsa dengan attitude, dengan berkarakter, supaya anak bangsa itu Indonesia ini punya karakter. Betul. Dan ketika kita berkarakter, kita dalam basket pun kita akan punya karakter, dan dari karakter kita bisa tangguh. Betul. Ya itu Mama Evi yang saya sering lihat ya. Kita kebetulan saya punya klub dan saya lihat anak-anak saya dan juga saya follow salah satu IG klub di Jepang. Saya lihat perbedaannya antara KU12 di klub saya dan klub 12 di Jepang. Mencolok banget deh. Kok sekarang bayang Noko. Iya. Negara maju Cina sekarang sudah bikin undang-undang lansia bagaimana seorang diajari attitude. Iya. Diajari berterima kasih, attitude budaya yang baik. Di Jepang pun koliako di IG anak kecil berjalan hormat, setelah dibantu di stop mobil orang lain stop, dia hormat terima kasih baru jalan. Anak kecil kok tahu attitude seperti itu. Lah sedangkan nyuwun ngapunten, lah kening kita mau menang tak sikut koncoku, tak jelep koncoku, aduh. Aku ngiris kok. Aku cuma bisa berharap menghimbau, mengajak semua para pencinta basket bergerak. Mamahnya bergerak, coach bergerak, wasit bergerak, ketua perbasinya bergerak untuk apa? Ayo kita mulai basket itu dibangun attitude-nya, dibangun karakternya, selain sebuah prestasi, sebuah kompetisi. Betul. Dirubah lah mindset-nya, nggak sebuah prestasi. Iya, saya cuma ingin itu aja. Dari podcast ini aku cuma ingin itu aja. Saya simpel kok. Saya bukan siapa-siapa, saya tahu. Saya hanya seorang ibu. Cuma saya kepingin ibu yang simpel ini punya harapan yang besar terhadap anak negeri ini. Aku nggak muluk-muluk kok. Sebuah prestasi itu aku percaya akan datang ketika anak itu attitude-nya baik, berkarakter. Kita ajari berani fighting, berani capek dalam proses. Tapi pasti Tuhan kasih dia bonus-bonus yang luar biasa. Betul. Dan lagian Mama Evi, kadang itu kan ya namanya kita penyelenggara ya. Kita penyelenggara ini kan pengen saya nyelenggarain tim saya yang menang. Dengan menghalalkan mungkin segala aturan. Kalau segala aturan berarti Koko ingat lagi yang itu kasusnya KU berapa? Harusnya oke lah anak belum haid cewek boleh mix lah umur 10 tahun. Tapi begitu 11 gimana coba? Iya betul. Ya itu gimana Mbak Evi menyikapinya? Kadang kan kalau di aturan, ada nggak aturan itu tertulis di ADART Perbasi? Pak, tidak semua aturan itu tertulis Pak. Tapi ada aturan yang tidak tertulis, tapi itu aturan. Itu namanya kode etik. Kalau aturan tertulis namanya aturan yang tertulis. Tapi ada aturan yang tidak tertulis, yaitu namanya kode etik. Sekarang saya tanya, anak sekarang Pak, umur berapa sudah haid? Ya kemungkinan ada yang 11. Kadang-kadang ya nyungapunten 10 henok sing ono sing wis Pak. Lah ketika kita sebagai orang sudah toleransi yang seperti itu jarang. Kalau memang kita betul-betul mau edukasi, sebetulnya harus dipisah antara laki-laki dan perempuan. Istilahnya apa? Kita belajar tidak mukrimnya. Secara benturan pun juga kasihan kan kok. Ototnya DE lebih gede, ototnya cewek. Kadang-kadang dengan alasan di daerah gak ada pemain. Aduh, kita suka tutup mata terus kok, tutup mata terus. Tapi sekarang udah basket, udah industri. Jangan terlalu banyak tutup mata. Mari kita buka mata. Mari kita sama-sama mempelajari ini, menganalisa ini. Mau dibawa kemana? Dibawa aja yang baik. Yang baik udahlah. Sekarang minat basket banyak, biarlah yang perempuan-perempuan, yang laki-laki. Karena memang sudah beda. Secara kekuatan, secara benturan. Ingat loh kok, basket itu juga ada benturan fisiknya. Terus yang kedua, kalau Koko tadi bilang toleransi 10, 11 mereka sudah umumnya haid. Ya opo kok. Terus kalau aku ditanyai aturannya, kan enggak selamanya ADART harus mengurusi hal yang paling kecil-kecil. Sedetail itu kok. Ya otomatis dikembalikan ke wilayah daerahnya. Ayolah guys,
yang di daerah-daerah itu silakan diatur. Apa yang tidak diatur di Perbasi Pusat, monggo DPD mengurus dan mengatur selama itu disepakati untuk hal baik. Jadi tanda tangani oleh semua klub yang ada di dalam Rakerda, itu menjadi kekuatan hukum. Bukan ditentukan oleh ketua umumnya satu orang. Gitu. Nah, setelah dia menjadi kekuatan hukum, monggo diatur. Wis ya, karena minat basketnya Surabaya ini banyak, tetap terpisah perempuan-perempuan laki-laki. Terus di dalam misalnya ini Pacitan, saudara kita yang misalnya Meletit daerahnya peminatnya kurang, atau Madura Meletit mana yang agak jauh Sumenep kurang. Ini yang 10 Takmik Mama Evi, kita masih bisa memang kurang ya. Ya sudahlah, supaya mereka bisa berjambore atau berkompetisi atau belajar basket bersama. Jadi hari ini kita membangun itu memang tidak bisa saklek. Tapi ayo kita grow up. Jadi jangan sampai itu jadi alasan untuk kita jalannya mundur. Tapi kalau bisa jalan maju dengan seperti itu, kita kayak dipaksa untuk sesuatu yang menjadi lebih termotivasi untuk menciptakan. Gitu. Sebetulnya bisa sih. Hal-hal seperti ini kalau sudah terbiasa, hasilnya pasti lebih baik loh, Mama. Betul. Masalahnya sekarang ini, siapa kok? Mulai dari mana kok? Siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang harus melakukan? Mulai dari mana kok? Saya cuma bisa bilang dari seorang ibu, dari podcast Ibu Segala Bangsa, dari Bapak Segala Bangsa. Ayo kok kita mulai kok, ayo kok. Ayo kok, walaupun dari 1-2 orang follow, aku enggak apa-apa. Aku berharap dari 1-2 ini bisa mengajak temennya untuk, ayo lihat podcast Ibu Segala Bangsa itu mau mengedukasi basket, mengembalikan basket pada marwahnya, pembentukan karakter anak negeri itu penting. Bahkan kita tuh butuh penerus kita itu bugar. Iya, betul. Bugar. Kalau bugar akan tangguh. Kalau sudah tangguh, udah kok. Prestasi apapun bisa berprestasi. Gitu kok. Lah, bugarnya dari mana? Wis lah kok, aku gak usah njaluk sing angel-angel harus bisa main basket mlebu klub, gak usah wis. Ayo, mulai apa? Mau eskul atau kok eskul atau apa? Ayo dari basket, ndak kita passing saja, ndak kita dribble saja, mereka bergerak, mereka apa ya kita siap kok. Harus di lapangan basket ya. Ya harus sudah di lapangannya sekolah, mau nggak ada peserahnya juga nggak apa-apa, yang penting bolanya mendal atau di passing. Ayo bergerak, ini loh, kok otot bergerak, berjalan, apa semua. Tuh, saya lihat Mama Evi, kebetulan saya sering ke Cina. Di Cina itu olahraga basket itu sudah di apa ya? Kurikulumkan gitu. Selain digulung-gulungkan dan dimasyarakatkan. Ya. Di tiap kayak alun-alun kalau di sini ya, bukan alun, ada taman kota itu ada lapangan basket. Dan anak-anak itu bermain itu selama nggak musim hujan ya, dia bermain sampai malam. Diberikan kesempatan untuk mengembangkan. Berarti lampunya ono iki. Ada Mama Evi. Dan itu difasilitasi nggak cuma basket. Apa alat yang biasa untuk orang lansia senam. Nah, itu hampir di setiap ibaratnya apa ya? Kelurahan lah kalau di kita. Itu ada. Nah, akhirnya basket. Makanya sekarang Diego, apa Pak Dewi kudu nggawa alat-alat kita taruh di rumah gitu. Ya apa gua? Aku iki sembarang wis aku ki manut. Artinya saya cuma punya hati ingin gimana dari saya disebut sebagai Ibu Segala Bangsa ini kepingin anak-anakku basket semuanya ayo bangun wake up guys, ayo guys kita bangun basket kita ini. Kita harus menginfluence orang-orang yang nggak kenal basket menjadi mereka senang dengan basket karena apa? Ternyata basket punya karakter gitu loh kok. Iya, banyak hal yang dapat kita petik lah dari basket. Iya. Ini Mama Evi, kalau kita ngomongin basket ini kan tidak lepas dari dana. Ya. Kadang kita penyelenggara ini kan ya, waduh, kita cari sponsor tuh susah. Sebetulnya ada nggak sih kayak batasan-batasan nih? Pakai wasit 2 itu harus sampai batasan mana sih? Wasit 3 itu sampai batasan mana sih? Ya itu Wafi. Gini loh kok, kalau kita ngomong makanya ini serba repot ya. Lingkaran ini lingkaran yang
sebetulnya ini kalaupun kita bahas, kita nggak menyalahkan siapapun, tetapi dalam tanda kutip, kalau memang kita nggak bisa bikin event, ya sudah, kita jangan bikin event. Daripada lu mau bikin event, lu paksain, Iya. dipaksain, akhirnya standarnya kok kurangi. Mestinya contoh, harusnya setiap bola basket, siapapun yang bermain bola basket harus dilindungi BPJS Iya. supaya kalau cedera tercover. Karena ingat loh ya, basket itu ada benturan fisiknya. Iya. Terus demi sebuah pengen bikin event, tapi hal-hal yang bersifat krusial itu tidak diindahkan. Contohnya, basket itu harusnya setara standarnya FIBA 3. Iya. Tapi dengan alasan supaya bisa bikin event, wes 2 aja. Atau bahkan ada yang 1. Terus bagaimana seorang wasit itu terima diri? Bagaimana sebuah kualitas pertandingan? Bagaimana mengatasi semuanya ini dengan 1? Buatku, nanti kalau sudah ada konflik, larinya bertanggung jawab Perbasi. Lagi. Perbasi, kenapa kok dikasih izin? Ya itu loh. Nggak dikasih izin katanya. Banyak uang kok Perbasi mempersulit. Iya, Kita tuh gak ada duit loh, Perbasi kok mempersulit. Aku mau bikin event kok gak boleh. Untuk menaikkan animo misalnya. Iya. Alasan itu. Iya. Begitu ada cedera, Perbasi kok mengizinkan. Kan serba susah kita ini di Perbasi. Kita tidak susah kok kalau semua aturan dijalankan. Semua kita sudah pikirkan. Kita udah pikirkan. Standar itu dibikin itu berarti minimalnya. Minimalnya harus seperti itu. Kalau enggak, bahaya mengancam. Gitu loh. Nah sekarang apa yang kita mau kejar? Sebuah apa ini yang kita mau kejar? Dengan nilai anak kita cedera tidak teratasi sehingga banyak atlet yang tidak ter-BPJS akhirnya begitu ada cedera, mandek, gak diperhatikan. Iya. Kasihan ya. Ya kasihan, masa depannya masih panjang. Atau atletnya harusnya masih muda, ya belum berkompetisi dipaksa kompetisi. Coba gimana? Fundamentalnya nggak kuat, belum kuat dikompetisikan, ditarungkan. Coba. Terus ketika kita tidak kasih izin, katanya mempersulit. Ketika kita kasih izin ya seperti tadi. Kalau saya tetap satu, semua sudah kita pikirkan, semua kita mau bawa kemajuan, semua standar minimal itu harus dijalankan. Jadi di tingkat penyelenggara ini juga kembali lagi. Ya ngomong kasar ya Bu, dalam tanda kutip, sudahlah kalau memang secara standarnya masih belum mampu dikumpulin aja dulu. Masa kita mau memaksakan beli Hermes ibaratnya, kalau kita nggak punya terus menghangkat jalan utang, akhirnya nanti kebelet utang, ibaratnya seperti itu. Ya sudah. Kalau memang belum bisa, apalagi sekarang udah ada 3x3. 3x3 itu juga selain ajang di mana kita berkompetisi, membuat anak-anak fisiknya bagus. Karena bermain 10 menit tanpa jeda itu juga lumayan membuat fisik. Dan lain sebagainya. 3x3 pun juga bisa kok. Kalau mereka pengkap-pengkot untuk misalnya, ataupun siapa event, kepingin untung dari 3x3 dengan pendaftaran, ngasih ini. Karena eventnya 1 hari, 100 game pun bisa jadi kok. 10 menit 1 lapangan bisa 2. Jadi sebetulnya basket itu bisa dibawa ke industri yang bisa membuat semua orang itu juga akhirnya lapangan kerjaan ditingkatkan, membuat pekerjaan wasit ada, pelatih juga ada, semua ada. Tinggal orang. Selalu jangan hal baik ini jangan dibawa ke selalu omongannya negatif gitu loh. Karena image-nya apa Mbak Evi? Biasanya ini basket kan cari sponsor ini kan susah. Udah cari sponsor susah. Terus ngopeni basket susah. Lah kok mau gawe industri pisan. Kok cari duit. Lah itu loh Mas. Kalau diomongin susah ya. Tapi bagi orang yang giat tidak susah. Buktinya orang begitu TikTok follower sekarang artis saja kok. Dari Instagram orang jadi artis bisa menghasilkan uang. Anak kecil yang kemarin siapa tuh namanya lah penghasilannya miliaran kok. Gitu. Jadi semua kembali kepada diri kita. Sekarang teknologi udah canggih. Orang di rumah aja bisa jualan. Shopee dan sebagainya. Masalahnya mau kerja nggak sih? Mau berjuang nggak sih? Mau berusaha nggak sih? Punya attitude baik nggak sih? Ibaratnya Koko didatangi sama anak-anak yang masih muda, attitude-nya baik, mereka jelas memaparkan sebuah proposal yang baik dengan tujuan baik. Saya nggak yakin seperti Koko nggak jeblok raketan 1 juta, 2 juta, 3 juta, nggak yakin saya. Artinya semua faktor mempengaruhi. Kita nggak bisa langsung
memastikan situasi seperti itu. Iya. Ya, tanpa terasa wis asik terus kalau ngono bola basket 30 menit kita udah berjalan cepet banget, tapi yang jelas terima kasih buat semua para pendengar pencinta basket. Apapun yang salah dari Mama Evi bicara dengan Bapak Andi, minta maaf, tapi yang jelas dengarkan isi hati kami untuk kami menjerit untuk mengajak kalian semua bersatu untuk bola basket yang ada di Indonesia. Ayo kita membantu setiap anak di negeri ini berprestasi demi sebuah karakter bangsa, demi sebuah penerus, dan membuat anak-anak bugar. Basket, permainanku. Basket Sekolah, nomor nomor satu. 1. Doa Doa, kekuatan, kekuatanku. kehormatan segalanya. Segalanya. Salam Sarahio dari Mama Evi.